Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di sana. Di sini sore hari menjelang maghrib. Oke. Hari ini pertemuan kita yang pertama dalam mata kuliah kajian drama. Hari ini kita tidak akan belajar yang berat-berat dulu. Kita akan mengulang sedikit. Oke, kita membahas dasarnya dulu. Apa sih itu drama? Apa itu drama? Mahyal masrahiyah, gitu ya. Oke. Ini penting karena saya yakin teman-teman bertanya-tanya, kenapa mahasiswa BSA kok mempelajari atau mengkaji drama? Oke, apakah drama itu bagian dari sastra, bagian dari sastra? Oke, nah kita akan tahu setelah ini. Oke, drama. Oke, dalam bahasa Arab drama itu masrahiyah ya, jadi masrahiyah. Oke, itu drama. Oke, langsung kita mulai saja. Kita langsung masuk. Oke, drama. Oke. Drama berasal dari bahasa Yunani, dran, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Jika kata drama itu diambil dari bahasa Yunani, maka jelas drama ini dianggap berasal dari Yunani, gitu ya. Oke, jadi dran berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Jadi jelas ya, drama itu kan pementasan. Para aktornya berakting. Oke, jadi jelas sekali. Dran itu berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Dan drama yang kita kenal, yang kita tahu kan, para pemainnya itu beraksi, berakting di atas panggung, berdialog, dan lain sebagainya. Oke, jadi dari sini kita paham karena Yunani mungkin dianggap sebagai apa ya? Ya pusat pengetahuan, pusat kebudayaan, maka sejarah menyebut bahwa drama itu muncul di Yunani. Oke, oke. Meskipun mungkin banyak juga model-model pementasan di tempat lain, cuman ya yang dianggap sebagai munculnya drama, tempat munculnya drama, dan dari situ bahasa atau istilah drama itu diambil, maka Yunani adalah tempat dianggap tempat munculnya drama. Oke, drama adalah seni pertunjukan yang berasal dari kebudayaan Yunani kuno yang ditampilkan melalui nyanyian dan tarian. Oke. Jadi drama itu seni pertunjukan, oke, yang ditampilkan melalui nyanyian dan tarian. Jadi di Yunani sana ketika itu karakter dramanya itu berbentuk nyanyian dan tarian. Oke. Jadi mereka berakting dan pasti mereka menyampaikan makna dalam aktingnya, dalam pementasannya, dan kebanyakan ditampilkan melalui nyanyian dan tarian. Oke. Jadi nyanyian dan tarian. Ini karakter drama ketika itu di Yunani. Oke. Nah, sekarang kita masuk untuk melihat terminologi drama secara lebih dalam. Kita sudah mengutip dua tokoh, yaitu Riz dan Pollock. Riz mengatakan, drama adalah sebuah karya sastra atau karangan yang menggambarkan kehidupan atau aktivitas manusia dengan cara menyajikan berbagai tindakan dan dialog di antara sekelompok tokoh. Oke. Di sini Riz sudah mengatakan bahwa drama adalah bagian dari karya sastra. Oke. Setelah slide ini mungkin kita akan lebih paham, lebih tahu kenapa drama itu dianggap bagian dari karya sastra. Kita akan tahu nanti. Kita sekarang fokus dulu di sini. Jadi drama itu menggambarkan kehidupan atau aktivitas manusia. Jadi drama itu apa ya? Mencontoh, mengadegankan atau mereplika kehidupan nyata. Oke, kita kan punya kehidupan nyata, ada politik, ada kebudayaan, ada sosial kemasyarakatan. Nah, itu direplika, dicontoh, disandiwarakan, diadegankan dalam sebuah drama. Nah, jelas drama itu pasti memiliki motif, entah motif mengkritik kehidupan nyata kita, entah hanya sebatas merayakan ataupun merayakan kehidupan kita sebagai hiburan, sebagai seni, sebagai komedi. Jadi drama itu pasti motif karena merupakan respon tentang
dunia nyata, tentang kehidupan nyata. Ketika drama adalah respon atau replika atau gambaran dunia nyata, jelas ada motif yang diangkat di situ. Oke. Oke. Oke, dengan cara menyajikan berbagai tindakan dan dialog di antara sekelompok tokoh. Oke, dari sini kita tahu dua hal penting, dua unsur utama dalam drama itu adalah tindakan dan dialog. Tindakan jelas, karena para pemain drama mereka bertindak, berakting, bersandiwara, memerankan sebuah peran. Oke, dan dialog jelas. Oke, jadi drama tidak mungkin tidak ada dialog. Oke, pasti ada dialog, ada tiap tokoh itu berbicara untuk menyampaikan ya gagasan dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke. Lalu kita ke prolog. Sandiwara adalah suatu karya seni yang terdiri dari tutur kata dan tindakan yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh yang telah dipersiapkan dalam cerita dan mempunyai konflik, gerak, perkembangan, klimaks dan penyelesaian. Kurang lebih sama dengan definisi race, cuman di sini prolog lebih juga mengungkap tentang apa ya, tentang alurnya, bahwa sandiwara atau drama itu telah dipersiapkan. Oke, jadi telah disetting, diatur sebelumnya, oke, dan alurnya itu pasti ada alur ceritanya. Jadi dalam drama itu ada alur ceritanya, ada konflik di situ, ada gerak, ada perkembangan, ada klimaks dan penyelesaian. Jadi ya seperti novel, seperti film saya kira drama itu ya punya alur cerita, dan alurnya pasti ya tidak jauh dari unsur-unsur atau alur-alur umum. Jadi pasti ada konflik, lalu ada dinamikanya, ada perkembangannya, lalu ada klimaks. Oke, ada klimaks, lalu ada penyelesaian, ada ending, oke, lalu ada amanat yang disampaikan. Ya, saya kira seperti itulah. Drama alurnya tidak berbeda dengan novel atau film seperti itu. Oke, saya kira dua definisi ini sudah memberikan kita pemahaman yang baik. Saya kira teman-teman sudah paham semua. Oke, nah ini yang penting. Oke, jadi drama itu memiliki dua dimensi. Pertama adalah dimensi sastra, kedua adalah dimensi seni pertunjukan. Oke, jadi drama yang benar itu tidak tiba-tiba dipentaskan. Oke, jadi ada persiapan, ada setting. Nah, salah satu yang harus dipersiapkan ketika akan ada pementasan itu adalah naskah drama. Oke. Jadi adegan-adegan, cerita-cerita, dialog-dialog yang akan ditampilkan itu ditulis dalam sebuah teks namanya naskah drama. Oke. Oke. Naskah. Jadi naskah itu berfungsi sebagai kerangka. Kerangka sebagai patokan atau sebagai dasar yang kemudian dilakukan sebuah pementasan. Oke. Dalam naskah itu biasanya ada prolog. Oke. Misal, ada dua remaja yang saling mencintai. Satu sangat tampan, satu lagi sangat cantik. Mereka berjuang mendapatkan restu dari dari keluarga mereka yang berlatar belakang berbeda. Nah, itu prolog. Nah, prolog itu juga akan ya membangun cerita. Oke. Prolog itu juga membangun cerita sebagai dasar pementasan yang akan dilakukan. Oke. Nah, prolog biasanya itu kan disuarakan seperti itu. Lalu setelah prolog mungkin ada dialog. Oke, dialog. Nah, ada apa ya? Ada Rama. Wahai Sinta, kamu cantik sekali. Itu dialog. Lalu Sinta menjawab, wahai Rama, kamu tampan sekali. Itu dialog. Jadi itulah naskah drama, teks drama. Oke. Jadi sebelum ada pementasan, harus sutradara ataupun penulis drama itu harus membuat sebuah naskah drama. Oke. Naskah drama kemudian dipentaskan. Oke. Nah, naskah drama merupakan salah satu genre sastra yang disejajarkan dengan puisi dan prosa. Oke. Karena naskah drama ini merupakan tulisan, bahasa, dan sastra itu kan seni bahasa ya. Makanya naskah drama yang berupa tulisan itu dianggap bagian dari sastra. Oke, merupakan bagian dari sastra dan disejajarkan dengan puisi dan prosa. Oke, makanya teman-teman ketika belajar sejarah sastra, belajar teori sastra, di Arab itu ada 3 macam sastra, yaitu puisi, prosa, dan drama.
Oke, drama yang dimaksud mungkin ya lebih ke naskah dramanya. Karena naskah drama merupakan salah satu dimensi dari naskah drama merupakan salah satu dimensi dari drama itu sendiri. Oke. Jadi saya kira teman-teman paham ya. Pasti ada teman-teman yang berpikir loh, drama kan pementasan seni pertunjukan. Kenapa masuk ke sastra? Ya nah, karena drama itu pasti memiliki naskah drama dan naskah drama itu dianggap sangat sastrawi, dianggap sangat nyeni, oke, lalu akhirnya menjadi bagian dari sastra, disejajarkan dengan puisi dan prosa. Oke, oke, oke. Drama pertunjukan, oke. Lalu dimensi kedua adalah dimensi seni pertunjukan. Oke, drama pertunjukan atau teater adalah jenis kesenian mandiri yang merupakan integrasi antara berbagai jenis kesenian seperti musik, seni rias, seni kostum, akting, tata lampu, dan sebagainya. Oke, oke. Jadi dimensi yang satu lagi setelah naskah dimensi sastra adalah dimensi seni pertunjukan. Nah ini orang-orang menyebutnya teater. Oke, itu adalah dimensi seni pertunjukan dari drama itu. Dan itu adalah kesenian mandiri yang merupakan integrasi antara berbagai macam jenis kesenian. Oke. Jadi ketika masih berupa naskah, oke, naskah itulah bagian dari sastra. Ketika sudah dipentaskan, itu menjadi kesenian mandiri yang merupakan kumpulan dari berbagai macam kesenian. Karena kalau teman-teman melihat drama pasti ada musik. Nah, musik itu sudah kesenian sendiri. Lalu ada rias. Oke. Jadi drama-drama itu kan pasti merias, badut lah dan lain sebagainya lah. Jadi itu sudah seni rias. Seni kostum. Oke, kostum, ada atribut juga itu kan. Di panggung itu ada atribut, ada mungkin ada patung, mungkin ada kain, ada bunga-bunga yang punya makna. Itu sudah seni sendiri, seni dekorasi mungkin. Jadi melibatkan banyak sekali seni acting jelas. Karena ketika seni pertunjukan, pementasan, maka setiap tokoh itu memerankan perannya masing-masing dengan harus dengan sangat baik, sangat mahir, sangat nyeni, oke. Jadi acting juga, tata lampu, lighting jelas dan lain sebagainya. Jadi saya kira teman-teman paham ya. Ada dua dimensi sastra yaitu naskah dramanya yang berupa naskah, lalu dimensi seni pertunjukan. Nah, ketika sudah masuk seni pertunjukan, maka gabungan berbagai macam seni. Oke, lebih kompleks lagi ketika sudah seni pertunjukan. Nah, kebanyakan kalau saya perhatikan di dunia kajian sastra, drama itu biasanya yang dikaji oleh teman-teman sastra itu naskah dramanya. Jadi naskah drama yang berupa dialog-dialog itu dianggap seperti puisi dan prosa yang bisa dikaji atau dianalisa menggunakan teori-teori sastra yang sudah ada, yang teman-teman sudah pelajari. Seperti itu. Jadi naskah drama itu seperti puisi dan prosa. Kita memperlakukan naskah drama seperti puisi dan prosa yang bisa kita analisa teksnya itu, narasi itu menggunakan teori-teori sastra yang ada. Oke. Cuman saya kira boleh-boleh juga kalau kita membahas seni pertunjukannya, anak sastra saya kira boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Cuman memang kebanyakan naskah dramanya itulah yang diambil menjadi bagian dari kajian sastra. Oke. Oke, saya kira teman-teman sudah paham sekali ya. Oke. Oke. Semoga kita punya waktu ya. Semoga kita punya waktu untuk berlatih untuk mengkaji seni pertunjukannya, nggak hanya naskahnya saja. Oke, oke. Karena sebenarnya seni pertunjukan ini ada jurusannya sendiri, jurusan apa ya? Jurusan pementasan atau jurusan acting, seni pertunjukan itu ada jurusan sendiri. Oke, cuman enggak apa-apa lah. Mahasiswa sastra saya kira mempelajari atau mencoba mengkaji seni pertunjukannya saya kira tidak apa-apa. Oke. Oke. Nah, ini mungkin salah satu contoh mungkin ya, contoh
naskah drama berbahasa Arab. Jadi drama berbahasa Arab ini naskahnya sangat sederhana sekali. Oke. Saya kira ini sebuah naskah drama yang dibuat oleh orang Indonesia yang mencoba menggunakan bahasa Arab, bukan drama dari Arab. Oke. Ini salah satu contoh dari naskah drama itu. Oke. Thayyibus Sahabah, persahabatan yang baik, saya kira itu ya artinya. Oke, lalu ada semacam prolog gitu ya, ada deskripsi. Sofa wa Marwah huma sodiqotani jayyidatani. Oke, jadi Sofa dan Marwah adalah dua orang sahabat yang baik, yang saling menyayangi gitu ya. Karena tu sahibani mundu sighar gitu ya. Mereka itu bersahabat sejak kecil, bla 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 gitu ya. Jadi ya, jadi pementasan itu kan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, dengan sistematis, dengan teratur, dengan tersetting dan tertata tanpa ada naskah drama. Jadi naskah drama ini perannya penting sekali dalam drama itu sendiri. Oke, karena tanpa naskah drama mau jadi apa seni pertunjukannya, dramanya. Oke, ya mungkin adalah sebuah drama yang masing-masing berimprovisasi. Oke, ngarang di atas panggung saya kira ada, cuman drama yang baik pasti memiliki sebuah kerangka, sebuah dasar, sebuah naskah drama. Nah, naskah drama seperti inilah yang kemudian menjadi dasar dari pementasan. Oke, menjadi kerangka, menjadi patokan, menjadi landasan dari semua mengacu pada naskah drama. Oke. Karena perannya sangat penting, maka naskah drama dianggap sebagai sastra, seperti itu. Oke. Nah, prolog seperti ini biasanya dibacakan ketika pementasan sudah mulai, dibacakanlah ada seorang sahabat yang saling mencintai, seperti itu. Lalu setelah prolognya selesai, masuk dua orang, Marwah dan Sofa, mereka berbicara. Sofa, hal yumkinu an tusaidini? Apakah engkau mau, bisakah aku minta tolong kepadamu? Sofa, mana usaha itu? Oke. Apa? Aku bisa membantu apa? Oke. Oke. Maras mengatakan, bisa nggak? Ya seperti itulah. Oke. Oke. Apa yang bisa aku bantu? Kata Sofa. Oke. Jadi seperti inilah naskah drama. Oke. Nah, ini juga sastra. Teman-teman bisa mengkaji naskah drama juga. Tidak hanya puisi, tidak hanya asy'aru wan nathar. Oke, jadi naskah drama juga bisa dikaji menggunakan teori-teori sastra yang ada. Oke. Oke. Drama merupakan suatu genre sastra yang ditulis dalam bentuk dialog-dialog dengan tujuan untuk dipentaskan sebagai suatu seni pertunjukan. Oke. Jadi drama itu, ada yang mengatakan drama itu di genre sastra karena ditulis dalam bentuk dialog-dialog dengan tujuan dipentaskan. Oke. Jadi bedanya puisi, lalu prosa, lalu drama atau naskah drama itu, kalau naskah drama itu punya kemungkinan atau bisa atau harus bisa dipentaskan, itu yang membedakan. Oke. Jadi salah satu hal yang perlu ataupun yang berbeda dari puisi atau prosa adalah naskah drama itu harus mungkin atau bisa dipentaskan. Itu salah satu bedanya daripada karya sastra yang lain. Oke. Drama naskah atau naskah drama dapat diberi batasan sebagai salah satu jenis karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog yang didasarkan pada konflik batin dan mempunyai kemungkinan dipentaskan. Oke. Oke ya. Jadi sudah jelas seperti yang saya katakan tadi. Jadi kenapa naskah drama itu sastra? Ya karena berbentuk dialog. Oke. Dialog yang didasarkan pada konflik batin dan mempunyai kemungkinan untuk dipentaskan. Jadi dialog-dialognya itu ya
merupakan apa ya, bisa merupakan konflik, bisa merupakan alur dari drama tersebut. Oke, dan bisa ataupun mungkin untuk dipentaskan. Oke. Bagian yang sangat penting yang secara lahiriah membedakan drama dengan jenis sastra yang lain adalah dialog. Nah, oke, jadi bedanya prosa dan puisi. Prosa, puisi dengan naskah drama itu adalah dialog. Yang paling jelas dari perbedaan naskah drama adalah dia berbentuk dialog, bukan narasi. Kalau novel mungkin narasi, puisi pun juga mungkin narasi, meskipun pendek-pendek, tapi kalau naskah drama ini berupa dialog. Jadi sebuah karya sastra yang berupa dialog. Oke, saya kira itu. Oke, kita masuk lagi. Nah, kenapa dialog atau naskah drama itu sendiri sangat-sangat perannya sangat penting sekali, ya karena dialog-dialog inilah yang menciptakan drama itu sendiri. Secara universal, dialog sebagai sarana primer di dalam drama berfungsi sebagai wadah bagi pengarang untuk menyampaikan informasi, menjelaskan fakta atau ide-ide utama. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi drama itu pasti memiliki motif kepada kehidupan nyata, entah itu kritik, entah itu saran, entah itu ya semacam usulan untuk kehidupan seperti itu ya. Nah, cara menyampaikan salah satunya selain dengan acting itu dengan dialog. Nah, makanya dialog itu penting sekali dalam dialog itu penting sekali dalam drama. Dialog memberikan tuntunan alur sehingga mengetahui apa dan bagaimana peristiwa bergulir. Bayangkan tanpa ada dialog, mungkin nggak alur dalam drama itu berjalan. Saya kira tidak mungkin. Mungkin ada Charlie Chaplin, mungkin ya semacam pantomim atau acting tanpa bicara, cuman itu saya kira pengecualian ya. Drama yang umum itu menggunakan dialog, dan dialog itulah yang menciptakan alur, sehingga mengetahui peristiwa apa yang bergulir. Ya, bayangkan saja tanpa dialog, apakah berjalan drama itu. Dialog memberikan kejelasan watak dan perasaan tokoh. Dalam pementasan mungkin ekspresi seorang pemain itu menunjukkan wataknya, menunjukkan perasaannya, menunjukkan suasana hatinya. Namun dengan dialog juga watak atau perasaan tokoh juga dapat disampaikan, dapat diinformasikan. Bisa aja seorang pemain tiba-tiba masuk ke sebuah panggung, dia berkata, "Aduh, aku sedang pusing." Jadi dengan dialog pun bisa menjelaskan apa itu watak, bagaimana perasaan tokoh. Meskipun sebenarnya untuk menunjukkan hal itu bisa juga tanpa dialog, dengan ekspresi, dengan acting tertentu. Keempat, menciptakan serta melukiskan suasana. Menciptakan serta melukiskan suasana merupakan fungsi dari dialog di dalam drama. Jadi fungsi dari dialog di dalam drama adalah menciptakan serta melukiskan suasana. Jadi dengan pemain itu berbicara, dengan berdialog, maka akan jelas suasana ataupun suasana cerita, suasana kehidupan sandiwara yang dibangun dalam drama itu. Jadi 4 hal ini menunjukkan bahwa dialog yang merupakan bagian dari naskah drama itu sangat penting sekali. Sehingga karena perannya sangat penting, sangat utama, sangat signifikan, dianggap sebagai teks sastra. Nah, informasi juga dalam drama itu dialog terbagi menjadi 2 ya, ada dialog, ada monolog. Jadi sebenarnya ada juga monolog. Kalau dialog itu kan dua orang sedang berbicara, ada juga komunikasi dalam drama itu merupakan monolog gitu ya. Jadi dia berbicara sendiri. Dia langsung berbicara di depan audiens, di depan penonton,
seperti itu ya. Dia berbicara sendiri, itu monolog. Itu juga bagian dari apa ya, komunikasi yang ada dalam drama. Jadi nggak hanya dialog, monolog juga bisa. Oke, oke, oke. Pada umumnya naskah-naskah drama dibagi ke dalam bab-bab. Bab adalah bagian dari naskah drama yang merangkum semua peristiwa yang terjadi di suatu tempat pada urutan waktu tertentu. Oke, jadi naskah drama itu biasanya dibagi menjadi babak-babak. Oke, babak adalah bagian dari naskah drama yang merangkum semua peristiwa yang terjadi di suatu tempat pada urutan waktu tertentu. Saya kira teman-teman pahamlah apa itu babak ya, episode atau babak. Jadi babak itu merupakan apa ya, sebuah cerita peristiwa yang terjadi di suatu tempat pada urutan waktu tertentu. Oke, ya satu episode, satu cerita. Oke, jadi biasanya di teater, di drama itu kan babak pertama semua masuk, ngobrol, dialog, selesai mereka keluar semua ya kan, tirainya tertutup, lalu tirai panggung terbuka lagi, lalu masuk apa, tokoh-tokoh baru, masuk ke cerita baru, itulah babak baru. Oke. Jadi biasanya ketika satu babak selesai, itu panggung tertutup, tirainya terbuka lagi, lalu masuk babak berikutnya. Jadi ya itu salah satu dari model pergantian babak dalam teater itu. Jadi babak itu adalah cerita, satu urutan cerita, oke, satu cerita kecil. Oke. Dan babak itu biasanya dibagi lagi ke dalam adegan. Adegan adalah peristiwa berhubung datangnya atau perginya seseorang atau lebih tokoh cerita ke atas pentas. Ya, adegan. Oke. Dua orang datang, mereka berbicara, lalu mereka keluar. Satu adegan. Keluar lagi orang yang lain, tokoh yang lain, lalu mereka berdialog lagi, itu adegan kedua. Oke, saya kira itu. Nah, sebagai salah satu jenis karya sastra, naskah sebuah drama dibangun oleh struktur fisik yang berupa bahasa dan struktur batin yang berupa semantik atau makna. Oke, jadi karena naskah drama itu juga merupakan bagian dari karya sastra, maka naskah drama juga seperti karya sastra yang lain memiliki struktur fisik yang berupa bahasa. Jadi bahasanya itu sendiri. Oke, kalimatnya, katanya, itu adalah struktur fisiknya. Lalu struktur batinnya adalah semantik atau makna. Oke, ingat, karya sastra itu maknanya memiliki makna sendiri, makna yang jauh, makna yang dalam. Oke, jadi sastra itu tidak mungkin denotatif ya. Oke, jadi dia sangat sifatnya konotatif, memiliki makna. Oke, kamu seperti mawar, itu struktur fisik. Misal sebagai contoh, apakah maknanya bahwa bentuk kamu itu seperti bunga mawar? Tidak. Itu hanya fisik, tapi memiliki makna, memiliki semantik. Mungkin kamu itu indah, cantik, harum seperti mawar, seperti bunga tersebut. Oke, itulah karakter sastra, jangan lupa. Makanya naskah drama juga seperti sastra lainnya, memiliki struktur fisik yang berupa bahasa, lalu struktur batin berupa maknanya. Oke. Oke, wujud fisik sebuah naskah drama adalah dialog, monolog, sedangkan wujud batinnya adalah makna yang dikandung. Oke, jelas. Jadi dialog, monolog itu adalah wujud fisiknya. Oke, dan pasti punya makna yang terselubung, makna yang terkandung di dalamnya. Nah, itu merupakan wujud batinnya. Oke, jadi meneliti naskah drama seperti meneliti sastra yang lainnya. Salah satunya adalah mengungkap makna-makna atau wujud batin dari teks tersebut. Seperti itu. Oke, jadi saya kira jelas sekali, saya kira sudah jelas. Ini loh kenapa drama itu merupakan bagian dari karya sastra. Karena memiliki teks, memiliki naskah drama, dan dia mirip sekali dengan karya sama seperti karya sastra yang lain, seperti halnya puisi dan prosa yang memiliki yang sangat
sastrawi, sangat indah, sangat nyeni, dan memiliki makna, memiliki struktur batin seperti sastra yang lain. Oke. Oke, jadi teman-teman ya bisa meneliti naskah drama menggunakan semiotik. Yang banyak itu kan semiotik ya. Jadi dalam semiotik itu kan ya mungkin konsep penanda dan petanda. Kalau petanda kan sesuatu aslinya, penanda itu adalah yang menandai, yaitu bahasa. Kata makan itu adalah penanda dari aktivitas makan yang sebenarnya. Oke. Nah, ada penanda, ada petanda, lalu ada penanda tingkat kedua. Oke, salah satu konsep dari semiotik ya. Jadi penanda tingkat kedua itu yang maknanya. Oke, ketika saya bilang kamu seperti mawar itu bukan berarti maknanya adalah kamu seperti berbentuk seperti bunga mawar, tidak. Ada penanda tingkat kedua, yaitu kamu seperti cantik, kamu indah, kamu harum seperti mawar. Oke. Salah satu contoh dari menggunakan semiotik. Oke. Meskipun ya nggak harus semiotik, banyak konsep-konsep feminisme, konsep-konsep lain yang bisa digunakan untuk menelaah naskah drama. Oke, saya kira itu pengantar kita untuk masuk minggu-minggu berikutnya ke dalam kajian drama. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.